Yang kedua, kami akan membahas skenario tentang campak rubella di Desa Gandaria. Di sini saya akan bacakan dulu berdasarkan laporan minggu keempat bulan September 2020 Puskesmas Makmur Sejati ditemukan 4 anak SD dan 2 orang siswa PAUD, di mana di wilayah Desa Kerja Ganda ini yang mengalami sakit yang sama, yaitu batuk, demam dan sebagainya. Nah, jadi untuk skenario 2 ini kelompok kami ada 2 set tempat. Yang pertama itu di puskesmas dan yang kedua nanti di kantor camat tempat kami melakukan lintas sektor. Baiklah, di sini camatnya itu adalah Ibu Dwi, kepala puskesmasnya Bu Endang, petugas surveillance-nya ada Cynthia, tokoh masyarakatnya ada kami pakai Pak RT yaitu Pak Bambang, kader kesehatannya Bu Elviani dan LSM-nya adalah Bu Dewi dan Bu Tia ya. Kami mulai puskesmas ya. Baiklah Bu Endang. Ya. Oke. Ibu, berdasarkan laporan surveillance minggu keempat minggu ini, saya mendapat bahwa di puskesmas itu ada laporan ada 4 anak SD dan 2 siswa PAUD di Desa Gandaria itu mengalami gejala menuju campak rubella, Ibu. Jadi kami sudah melakukan PE, ternyata di Desa 30 Glodok itu juga ada kejadian yang sama dan ternyata anaknya itu juga bersekolah di sekolah yang sama. Jadi di sini saya khawatirkan takutnya terjadi penularan penyakit lebih banyak lagi, Bu. Jadi bagaimana Ibu selanjutnya tindakan? Baik, Ibu Surveillance, kami sudah menerima laporan dari Ibu Surveillance. Jadi kami mohon untuk segera menginfokan dan memberikan informasi kepada semua di grup WA, itu diinformasikan dulu bahwa sudah terjadi 4 anak yang mengalami gejala yang sama di sekolah yang sama ya Bu ya? Iya. Ya, nanti kita turun juga ke SD di PAUD dan SD tersebut. Kemudian untuk Ibu Surveillance, kami mohon untuk mempersiapkan dan menyiapkan tim TGC untuk menindaklanjuti kejadian ini. Dan kemudian kita menginfokan ke semua jejaring untuk semua bersiaga bahwa sudah terjadi kejadian kayak gini, dan kita upayakan untuk bisa semua masyarakat memahami hal tersebut ya Bu ya. Jadi kita nanti untuk selanjutnya kita mempersiapkan pertemuan lintas sektor ya Bu ya, dari Pak Camat, tokoh masyarakat, kita undang juga nanti LSM ya Bu ya, dan kader kesehatan yang ada di desa. Jadi kita lebih luas untuk penyebaran informasinya. Kami rasa cukup, mohon untuk dipersiapkan untuk tim surveillance dan tim TGC ya Bu ya. Dan nanti Pak Camat dan yang lainnya mungkin kita bisa menyurati kapan kita pertemuan, apa sesegera mungkin hari ini, apa lewat telepon dulu, kami telepon dulu Pak Camat gitu. Nanti Pak Camat bisa menelpon ke tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pak Camat tersebut. Kami rasa cukup sekian dulu ya. Segera kita tindak lanjuti untuk kejadian ini biar tidak menyebar ke masyarakat yang lain. Terima kasih ya Mbak ya atas laporannya. Berarti kita langsung melakukan pertemuan infrastruktur juga. Iya, kita tetap membuat surat, tapi tetap kita telepon dulu. Nanti suratnya menyusul Pak gitu. Nanti karena ini kejadian yang harus cepat segera diatasi biar enggak menyebar yang lain. Kita telepon dulu ke Pak Camat dulu. Jadi Pak Camat bisa menginfokan ke Pak tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya untuk segera melakukan pertemuan gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Kami telepon Pak Camat dulu ya. Bu Camat. Bu Camat ya? Iya Bu Camat. Assalamualaikum Bu Camat. Bu Camatnya mana ini? Iya, waalaikumsalam. Gimana Ibu? Ya, kami dari Kepala Puskesmas Makmur Sejati ya Bu ya. Kami mendapat laporan dari tim surveillance kami bahwa sudah terjadi
kasus anak dengan gejala yang sama di sekolah yang sama, di PAUD ya Bu ya, dengan mengalami gejala demam, ruam-ruam merah, batuk pilek, diare, gitu ya Bu ya, dengan gejala yang sama. Jadi kami menyimpulkan bahwa ini sebagai kejadian yang luar biasa gitu ya, tapi kita belum melakukan pemeriksaan laboratorium. Mungkin kita akan segera melakukan PE, mungkin kita turun ke rumah-rumah yang sakit atau ke sekolah yang terjangkit. Kita di desa mana ya Bu ya? Di desa mana tadi ya Mbak ya? Di desa Gandaria. Terus yang di dua desa lagi ada juga kasusnya Pak Anubu gitu kan. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa ini sudah lebih dari 3 suspek ya. Suspek, kami menyimpulkan suspek campak dan rubella. Jadi kita belum pasti itu campak atau bukan karena kita belum mengambil sampel gitu. Jadi kita untuk pencegahannya harus menginfokan ke seluruh masyarakat bahwa di kecamatan kita, di wilayah kita sudah terjadi KLB suspek campak dan rubella. Jadi kita mau mohon izin Bu, bahwa hari ini segera mungkin mau mengadakan pertemuan lintas sektor Bu. Jadi kami mohon untuk Ibu Camat menginfokan ke tokoh masyarakat, minta bantuannya untuk dapat hadir dalam pertemuan ini Bu, untuk membahas kasus KLB ini, biar segera ditangani. Ya. Oh iya, kemarin juga saya udah sempat dengar-dengar sih itu sentingan ada kasus begitu ya di masyarakat kita. Nanti coba saya hubungi dulu tokoh masyarakat terkait biar enak kita lintas sektor. Kami mohon bantuannya Bu ya, segera untuk pertemuannya. Oke, baik-baik. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pak RT, Pak Bambang, halo. Halo Ibu, ya Ibu. Ada apa Bu? Gimana Pak? Saya lagi di kebun ini Bu. Gimana Bu? Iya, begini. Tadi saya dapat laporan dari Puskesmas, begitu ya. Iya. Kalau di wilayah kita nih ada kasus yang sepertinya campak rubella, begitu Pak. Oh gitu, iya Bu. Itu kemarin memang ada tetangga demam-demam. Itu masalah biasa itu Bu, demam-demam biasa. Apakah kami mau ditakut-takuti lagi Bu? Gimana ini Bu? Iya, gini ya Pak, mungkin kayaknya kita juga butuh informasi lebih lanjut begitu ya. Jadi supaya masyarakat enak, petugas kesehatan juga enak, kami juga sebagai pemerintah juga enak begitu ya Pak. Jadi gimana kalau kita nih pihak Puskesmas minta diadakan lintas sektor, pertemuan lintas sektor secepatnya. Gimana ya Pak? Baiklah Bu, iya betul Bu. Biar kami tidak seakan-akan ini demam biasa dibilang penyakit ini, biar kami lebih jelas lah Bu ya. Begitu ya Pak ya? Iya betul Bu, boleh Bu, boleh. Ya, baiklah, kalau begitu saya minta tolong ya Pak diinformasikan kepada masyarakat atau tokoh yang lain begitu ya, tokoh masyarakat yang lain supaya kita bisa mengadakan pertemuan. Kalau bisa hari ini juga, kebetulan saya Oke, Bu, iya Bu. agendanya kosong begitu. Oke Bu, saya share di grup dan saya pulang dari kebun sekarang Bu. Oke, baik. Bu. Terima kasih ya Bapak. Iya Bu. Pak Lurah jangan lupa Bu Camat, Pak Lurah sama RT RW aja dulu gitu ya. Oh iya, Ibu Kapus. Ya tadi Pak Lurahnya tidak bisa dihubungi, jadi adanya Pak RT begitu ya. Iya baik Bu, iya. Iya, nanti yang mewakili aja bisa juga Bu. Telepon ya, saya tadi sudah menghubungin Pak RT-nya begitu. Jadi nanti pertemuannya yang ini di balai desa ya, Ibu ya. Oh iya Bu, iya. Makasih Bu Camat. Iya, kami tunggu Bu ya. Baik. Iya. Udah masuk ke lintas sektor, ayo. Kita masuk ke pertemuan kedua di lintas sektor ya, di skenario kedua kita lintas sektor. Boleh dibuka oleh Pus, anggap kita sudah di. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Camat, petugas surveillance kita, kepada Bapak Lurah, Bapak RT yang bisa mewakili, LSM juga, kader kesehatan, atas kehadirannya untuk membahas tentang
kejadian luar biasa ya Bu ya, karena ini sudah lebih dari 3 suspek campak yang mengalami gejala demam, batuk pilek, ruam-ruam merah, diare, itu sudah lebih dari 3 orang ya Bu, 3 anak. Jadi kita menyimpulkan bahwa itu sebagai kasus luar biasa bagi di wilayah kita. Maka dari itu kami mohon untuk kesediaan dari Pak Camat kepada tokoh masyarakat, LSM, dan kesehatan untuk menginfokan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi kejadian ini dengan cara yang sakit kita pisahkan ya, kita jangan sampai berkontaminasi dengan yang sakit. Jadi kalau ada kasus yang lain, ada kejadian yang mengalami gejala tersebut, demam, terus merah-merah di badannya, diare, itu segera melapor ke petugas. Ya? Iya, ini kan kami sebagai masyarakat awam begitu ya Bu ya, kami kurang paham gitu apa sebenarnya permasalahannya. Jadi kalau bisa kami minta tolong di breakdown begitu Bu, ini penyakitnya apa, bagaimana begitu ya Bu, karena masyarakat kami sepertinya resah juga begitu karena mereka menganggap ini penyakit biasa tapi kok puskesmas heboh begitu. Iya. Iya betul Bu, itu kan padahal cuma seperti demam ya, demam biasa, mata merah, besok 2 hari juga sembuh. Itu bahayanya di mana Bu? Kalau kami tahu bahayanya, ya mungkin itu lebih kami jadi takut kan, makanya kami akan bisa mengikuti instruksi selanjutnya begitu Bu. Kalau cuma demam biasa, saya rasa masyarakat saya nggak mau ngikutin itu Bu. Oh iya Pak, kami sebagai petugas kesehatan ya Pak ya, kami apa ya Pak ya, ada indikator dari program kerja kami bahwa ada penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan KLB ya Pak ya. Ada ya kayak termasuk ini campak, difteri, pertusis, itu sebagai kasus KLB. Kalau campak ini Pak, jika ada 3 suspek, 3 gejala yang sama Pak, 3 gejala yang sama dalam tempat yang sama dan ada keterkaitan, ada hubungan gitu kan, itu sudah sebagai kasus KLB Pak. Jadi itu bisa menyebar Pak, bisa cepat menyebar. Jadi bisa menyebar. Iya, bisa menular ya Pak ya. Ini karena penyakit yang menular gitu. Berarti kayak COVID yang kemarin-kemarin itu Bu ya, model-model kayak gitu ya. Ya, itu kita juga harus waspada ya Pak ya, karena itu semua penyakit menular ya. Ya Pak. Jadi kami untuk mohon kesediaan Bapak, jadi biar tidak mengancam ke warga masyarakat kita, biar tidak meluas kejadian ini, dan untuk mengurangi kesakitan, jangan sampai ada yang meninggal gara-gara penyakit ini ya Pak ya. Oke Bu, ini sesegera kan mungkin jelas diatasi ya Pak. Jadi kalau ada yang sakit itu segera ke puskesmas, cepat berobat, cepat ditangani. Jadi jangan sampai ada yang lebih parah lagi, karena campak ini dapat menimbulkan efek yang lebih fatal lagi ya Pak ya. Oke Bu, kami siap mengikuti arahan dari Bapak Ibu agar terhindar. Untuk kader kesehatan ya Bu ya, kami pesan bahwa untuk di Posyandu itu imunisasinya tolong didisiplinkan. Jadi harus sweepingnya itu harus ditingkatkan. Jadi anak yang belum lengkap imunisasinya itu yang mana segera dilaporkan. Jadi kalau ada kejadian ini kita bisa mendata semua yang belum dapat campak, yang belum selesai imunisasinya kita selesaikan. Jadi kita kalau yang belum lengkap kita kejar, yang belum dapat imunisasi campak siapa saja, imunisasi dasar siapa saja, kita kejar. Jadi kita dapat mendapatkan pencegahan yang lebih cepat. Gitu ya Bu, ya? Ini kemarin kan kami dapat informasi itu, kami sudah melakukan kunjungan ke rumah ya Bu ya, untuk memastikan bahwa memang benar ada pasien dengan keluhan batuk pilek demam ruam itu. Sudah kami cek, memang benar adanya, dan itu kami sudah menganjurkan kepada
anak-anak tersebut untuk isolasi di rumah, jangan kemana-mana, biar nggak kita boleh main ya Bu ya. memutus kontak langsung kan Bu ya. Iya. Jadi kami sudah melakukan itu untuk jangan sampai penyebaran untuk ini tertular yang dengan anak-anak yang lain. Sekolahnya diliburkan kan, main-main juga nggak boleh kemana-mana. Iya ya Bu, sama jangan lupa lagi ya Bu ya, untuk yang sakit ini nanti akan diambil sampelnya ya Bu ya. Jadi kami mohon masyarakat yang anaknya sakit, yang mengalami gejala itu, kita ambil sampel darahnya sekitar siap, Bu. 3 mili ya, 3 cc. Diambil darah gitu Bu ya? Ya, diambil darahnya. Oke, nanti saya sampaikan ke warga saya Bu. Ya, jadi anak masyarakat atau orang tuanya itu jangan sampai takut kalau anaknya itu diambil sampel darahnya. Jadi supaya penyakitnya ini ketahuan ini campak atau bukan gitu kan. Ya Bu. Ya, kalau campak nanti Bapak RT dan Ibu Kader mohon dampingi ya kalau misalnya petugas puskesmas baik Bu. Nanti kalau kami dampingi ini Bu, nanti kalau ada yang sakit itu yang gejalanya itu mirip dengan campak, mungkin kami langsung ambil di lab puskesmas Bu, gitu aja. Nah, tapi kalau yang belum diambil, kita turun ke lapangan, minta pendampingan dari Bu Kader sama Pak RT atau siapa jika ada kesulitan dalam pengambilan sampel. Oke, siap Bu, siap. Ya. Ada tambahan lagi Bu Surveillance LSM, ada yang nak ditanyakan? Apa udah pas? Apa sudah menerima semua? Sudah sanggup untuk menginfokan ke masyarakatnya? Ya, kalau kami dari pihak kecamatan, insya Allah ya Bu, kami terbuka begitu ya. Jadi tadi juga Alhamdulillah Pak RT juga menerima informasi dengan baik. Jadi nanti menyampaikan ke masyarakatnya juga enak. Kemudian untuk saya titip pesan untuk ibu-ibu LSM ya, tolong ini beritanya jangan terlalu digembar-gemborkan sehingga menakutkan masyarakat begitu ya. Jangan dibesar-besarkan. Ya, kami percaya bahwa petugas puskesmas ini tenaga ahli yang mampu mengatasi ini dengan baik begitu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kasus ini segera teratasi dan mudah-mudahan tidak menyebar ke yang lain. Terima kasih ya Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.